Indonesia Golkar. Apakah saudara-saudara siap memenangkan pemilu 2024? Apakah saudara siap memenangkan pemilu presiden? Apakah saudara siap memenangkan pemilu legislatif? Apakah saudara-saudari siap memenangkan pilkada? Sambutan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto, MD, MND, disilakan. Boleh tepuk tangan kemudian untuk Bapak Erlangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum dimulai, mari kita teriakan yel-yel Golkar. Apal? Pak Gubernur aja apal, apalagi kader Golkar. Siap? Golkar! Indonesia! Golkar! Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Pak Zulkifli Mansyah, memang ternyata sangat benar bahwa beliau adalah kader Golkar yang dititipkan di PKS. Memang sejarahnya panjang, tadi sudah diceritakan. Jadi memang wajar kalau beliau punya kedekatan, bukan saja kepartaian tapi pribadi dan kekeluargaan. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Pak Menperin, Pak Agus Gumiwang, Pak Waketum, Pak Adis Kadir. Kemudian yang saya hormati juga anggota DPR RI, Ibu Sari Yuliati, yang disebut oleh Pak Mohan 3 kali. Disebut oleh Gubernur juga 3 kali. Jadi ini kader yang luar biasa. Kemudian Ibu Putri Komarudin, kemudian yang kami hormati Ketua DPD Provinsi yang baru dilantik, Bapak Mohan, beserta seluruh jajarannya. Hadir di sini Ketua Golkar Mataram, Wakil Wali Kota, selaku Wakil Wali Kota, Ketua Golkar Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Barat, Ketua Golkar Lombok Tengah, Ketua Golkar Lombok Timur, sekaligus Ketua Fraksi, Ketua Golkar Lombok Utara, Wakil Ketua DPRD, Ketua Golkar Dompu, ini juga kader terbaik, Ketua Golkar Kota Bima, Ketua DPRD, Ketua Golkar Kabupaten Bima, Ibu Bupati, kemudian Ketua Golkar Sumbawa, juga Bupati Kabupaten Sumbawa, Ketua Golkar Sumbawa Barat, sekaligus Ketua Fraksi, dan seluruh kader yang saya banggakan, juga saudara-saudara kami dari Partai Golkar seluruhnya, Hasta Karya, kemudian dari hadir juga Ketua Partai PAN, Ketua Partai PKS NTB, Ketua Partai PKB NTB, dan juga sesama anggota DPR, Pak Rahmat Hidayat, yang berbaju merah sendirian. Ini juga saudara kita ini. Walaupun merah, bersaudara juga ini Pak Rahmat. Jadi pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir dalam acara pelantikan Provinsi NTB masa bakti 2020-2025. Memang dalam situasi pandemi Covid yang sudah melanda sejak bulan Maret yang lalu sampai dengan saat sekarang, beberapa DPD langsung bekerja karena pada saat itu memang tidak memungkinkan untuk
dibuat acara seperti ini, dan hari ini kita bisa kembali membuat acara karena di Provinsi NTB sudah level 2. Demikian pula di Kota Mataram dan di Lombok Tengah. Nah, tentu kita berharap secara provinsi sebetulnya NTB levelnya sudah level 1. Tinggal di sini masalah tracing. Kalau tracingnya sudah memadai, tentu diharapkan pada saat nanti menjelang kegiatan bisa ke level 1. Nah, kalau kita lihat di NTB, kasus aktifnya 119, dan ini sudah jauh dibandingkan yang lalu, dan 6 kabupaten kota di level 1, yaitu Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat, Bima, Dompu, dan di Kabupaten Bima. Nah, kemudian tentu kita lihat juga pertumbuhan di NTB sudah mencapai 4,68%. Jadi tentu kita berharap dengan kegiatan yang akan diselenggarakan, yaitu kegiatan Superbike yang di bulan November diharapkan bisa dihadiri oleh 25.000 penonton, yang tentunya 25.000 itu 2/3-nya adalah dari NTB sendiri, dari Lombok Tengah atau Mataram atau kota sekitarnya. Oleh karena itu tadi diumumkan bahwa ini akan dibuka dengan syarat 2 kali disuntik vaksin. Dan tadi dilaporkan oleh Pak Kapolda bahwa di Lombok Tengah dosis pertama sudah mendekati 70%, tinggal dikejar dosis kedua. Sedangkan di Mataram juga sudah dosis pertamanya sudah mendekati 70% dan dosis keduanya di atas 50%. Nah, tentu dengan situasi seperti ini, kita berharap bahwa kegiatan sudah mulai bisa beraktivitas dalam new normal. Namun, jangan lupa pandemi COVID belum berakhir, dan kita harus tetap menggunakan masker dan menjaga protokol kesehatan. Tadi saya berkesempatan dengan Pak Gubernur dan Pak Menteri Perindustrian dan fraksi Partai Golkar untuk mengetes sirkuit Mandalika, dan sirkuitnya adalah sirkuit kelas dunia. Ini adalah salah satu yang menjadi sport wisata, sport tourism, yang tentunya diharapkan event-event internasional minimal 2 kali dalam setahun. Dan tahun depan Indonesia menjadi tuan rumah presidensi daripada G20. Dan saya berharap dengan fasilitas yang ada, apalagi hari ini kita berada di Hotel Raja, saya lihat hotelnya juga cukup memadai untuk diselenggarakannya event internasional. Tentu nanti kami akan dorong beberapa kementerian untuk membuat kegiatan di NTB ini. Kita berharap bahwa dari kegiatan tersebut ada multiplier efek bagi masyarakat, seperti motobike ataupun yang terdekat adalah superbike. Ini merupakan event terbesar sesudah Pekan Olahraga Nasional di Papua. Kemarin dalam evaluasi kami, dalam penyelenggaraan PON itu dari 10.000 atlet, ada 83 yang terpapar COVID, namun hampir seluruhnya sembuh dan terisolasi dengan protokol yang ketat. Nah, tentu tantangan berikutnya adalah Superbike, karena ini akan menjadi ajang dunia untuk melihat bagaimana Indonesia dalam penanganan pandemi COVID merupakan negara yang kita bisa katakan di ASEAN yang terbaik dibandingkan negara-negara lain. Dan ini akan menjadi showcase bagaimana kita menangani COVID dan bagaimana kita memulihkan perekonomian nasional.
Selanjutnya terkait dengan Partai Golkar, tentu amanat Munas sudah jelas, yaitu kita diminta dan dalam Rapimnas kemarin bahwa perlu untuk melakukan sosialisasi dan pemenangan baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pemilu kada. Partai Golkar dalam pembahasan di Komisi 2 itu cenderung mendukung pemilu pada tanggal 15 Mei. Dan untuk penyelenggaraan pemilu nanti waktunya sekitar 31 bulan lagi. Oleh karena itu, dengan dilantiknya pengurus baru, kami minta untuk berkonsentrasi untuk memenangkan kontestasi politik, yaitu saat pemilu nanti. Partai Golkar sudah meminta fungsionaris untuk disiapkan dalam waktu yang tidak lama lagi. Kapannya nanti kita kasih tahu dalam juklak sudah diberikan, karena ini banyak teman-teman dari partai lain, jadi tidak saya sebut kapan. Nanti diikuti. Kalau Pak Jul udah saya kasih tahu. Selanjutnya tentu Partai Golkar sudah punya satu narasi. Satu narasi untuk Pilpres nanti. Kalau Pak Jul saja sudah paham, apalagi kader-kader yang lain. Tadi sudah disampaikan, komunikasi Partai Golkar dengan partai-partai lain cukup baik, dan terutama kepada partai-partai yang hadir di ruangan ini. Pak Rahmat jangan khawatir. Komunikasi juga terjalan baik. Kalaupun ada pertandingan namanya friendly competition. Tentu kita melihat bahwa ke depan kita punya event besar, dan sebagai partai pendukung Presiden Jokowi, kita sukseskan agenda-agenda besar kita. Agenda besar kita adalah penanganan COVID, pemulihan ekonomi, keberhasilan memimpin presidensi G20, dan itu adalah penting. Terkait amandemen, tadi kita sudah ikrar Partai Golkar pun setia kepada Undang-Undang Dasar 45. Jadi sudah jelas. Kita jelas perjuangan kita bahwa yang terkait dengan berbagai agenda nasional kita harus jaga dalam situasi seperti ini dan dalam situasi kita mensukseskan G20. G20 adalah siklus 20 tahunan. Sehingga momentum ini baru kembali lagi nanti di tahun 2041. Oleh karena itu, momen ini harus betul-betul dimanfaatkan. Akan ada 140 international meeting antara tanggal 1 November sampai dengan 31 Oktober di tahun depan. Sehingga kita harus mempertunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah negara yang berpotensi menjadi 7 besar ekonomi terbesar di dunia. Saat ini kita sudah membuktikan dalam menangani pandemi COVID dan pemulihan ekonomi, tidak banyak negara yang bisa menyeimbangkan gas dan rem. Menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga penghidupan masyarakat, sekaligus memotong mata rantai COVID-19. Pada saat 24 Juli, kita sempat 547.000, sempat rumah sakit 92% keterisian tempat tidur, dan alhamdulillah sekarang seluruhnya sudah relatif terkendali. Tapi kita tidak boleh tidak waspada, karena kita harus siap terhadap contingency plan, dan ini titip kepada Pak Gubernur untuk penanganan
COVID di situasi kegiatan internasional ini mesti disiapkan juga isolasi-isolasi terpusat. Sehingga apabila ada kenaikan bisa lebih terkendali. Ini kemarin titipan Pak Presiden. Bahwa kita sudah lihat tadi rumah sakit dipersiapkan, emergency disiapkan, tetapi kita juga harus mencegah jangan sampai terjadi klaster baru dari Superbike. Oleh karena itu masyarakat tadi sudah ada berbagai skenario yang saya pikir berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dari Pekan Olahraga Nasional di Papua, harapannya ini akan lebih berhasil sehingga dunia akan melihat bahwa Indonesia memang menjalankan kegiatan normal baru dengan teliti dan juga membuat kegiatan itu aman bagi kesehatan. Selanjutnya tentu terkait dengan keberhasilan NTB, kami mendukung Pak Gubernur, karena kalau Pak Gubernur sukses, Golkar akan ikut sukses. Golkar punya 6 yang memimpin daerah dari 10. Jadi kalau menang 60% wajar. Saya tanya sama Pak Gubernur, zaman orang tua beliau ya partai ya cuman yang ini aja. Dan Golkar waktu itu menangnya 70%. Jadi wajar kalau kita minta Golkar menangnya 70%. Di NTB, kalau sisanya terserah Pak Gubernur. Jadi tentu ini adalah suatu hal yang luar biasa pada malam hari ini. Dan saya rasa dengan kita semua hadir di sini menunjukkan bahwa kerjasama Partai Golkar dengan partai-partai yang lain sangat baik. Oleh karena itu, saya ingin mendengar komitmen saudara-saudara. Apakah saudara-saudara siap memenangkan pemilu 2024? Apakah saudara siap memenangkan pemilu presiden? Apakah saudara siap memenangkan pemilu legislatif? Apakah saudara-saudari siap memenangkan pilkada? Terima kasih. Saya akan sampaikan 2 buah pantun. Pantunnya sih nggak mau kalah sama ketua tadi. Cuman kerepeannya saya nggak bisa baca nih. Tulisannya luar biasa nih. Terpaksa kita ganti nih. Jika hendak berburu rusa, jangan takut masuk belukar. Jika konsolidasi kuat dan merata, kemenangan 2024 pasti milik Golkar. Pergi ke pasar naik dokar. Jangan lupa membeli pepaya. Selamat ulang tahun Partai Golkar. Semoga makin maju dan jaya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar